Halo, berjumpa kembali bersama Desu Trisna. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep suhu, alat ukur yang digunakan, jenis-jenis termometer, dan skala termometer. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang pemuaian zat padat. Sebagian besar zat akan memuai bila dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Bila suatu zat dipanaskan atau suhunya dinaikkan, maka molekul-molekulnya akan bergetar lebih cepat dan amplitudo getarannya akan bertambah besar. Akibatnya, jarak antar molekul benda menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran benda semula, kenaikan suhu, dan jenis zat. Efek pemuaian zat sangat bermanfaat dalam pengembangan berbagai teknologi. Nah, khusus pada video ini kita akan membahas pemuaian zat padat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. 1. Pemuaian panjang. Pernahkah kalian mengamati kabel jaringan listrik pada pagi hari dan siang hari? Kabel jaringan akan tampak kencang pada pagi hari dan tampak kendor pada siang hari. Kabel tersebut mengalami pemuaian panjang akibat terkena panas sinar matahari. Pemuaian panjang itu merupakan peristiwa pemuaian yang menyebabkan terjadinya pertambahan panjang pada benda yang memuai. Koefisien muai panjang, alfa, adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan panjang tiap 1 meter pada suhu 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang berbagai jenis zat padat adalah Muschenbroek. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, besar kenaikan suhu, dan tergantung dari jenis benda tersebut. Hubungan antara panjang benda, suhu, dan koefisien muai panjang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kemudian L sama dengan L0 kali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Selanjutnya L sama dengan L0 tambah delta L. Dari mana penjelasan dari formula tersebut, yaitu L sama dengan panjang akhir satuannya meter, L0 adalah panjang mula-mula satuannya meter, delta L adalah pertambahan panjang satuannya meter, kemudian alfa adalah koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu satuannya adalah derajat Celcius. Nah, agar kalian lebih memahami penerapan formula tersebut, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, batang suatu logam pada suhu 10 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Tentukan panjang logam tersebut setelah dipanaskan pada suhu 310 derajat Celcius jika alfanya yaitu 0,000012 per derajat Celcius. Pembahasan. Diketahui L0-nya 100 cm. Kemudian T0-nya suhu awalnya 10 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya T-nya 310 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari delta T, kenaikan suhunya, maka T kurang T0 sama dengan 310 kurang 10. Jadi hasilnya adalah 300 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya 300 derajat Celcius. Kemudian alfanya 0,000012 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah panjang akhir, yaitu panjang logam akhirnya ya setelah dipanaskan ya. Nah, kemudian ingat formulanya. L sama dengan L0 kali dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Kemudian kita input nilainya 100 dalam kurung 1 tambah 0,000012 kali 300. Kita selesaikan dulu perkaliannya, maka diperoleh hasil 100 dikali dalam kurung 1 tambah 0,0036. Kemudian kita selesaikan dulu dalam kurung, jadinya sama dengan 100 kali 1,0036. Kemudian kita selesaikan dan hasilnya adalah 100,36 cm. Nah, jadi panjang batang logam setelah dipanaskan adalah 100,36 cm. 2. Pemuaian luas atau bidang. Pernahkah kalian mengamati pemasangan kaca jendela? Luas bingkai jendela dibuat lebih besar daripada luas kaca yang dipasang.
Perlakuan ini bertujuan untuk mengantisipasi pecahnya kaca ketika pemuaian terjadi. Pemuaian luas atau bidang itu merupakan peristiwa pemuaian yang menyebabkan terjadinya pertambahan luas atau bidang pada benda yang memuai. Koefisien muai luas atau beta adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan luas tiap 1 meter persegi pada suhu 1 derajat Celcius. Hubungan antara luas benda, pertambahan luas, dan koefisien muai luas dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Kemudian A sama dengan A0 kali dalam kurung 1 tambah beta kali delta T. Kemudian A sama dengan A0 tambah delta A. Di mana keterangan dari masing-masing variabel tersebut, yaitu A sama dengan luas akhir satuannya meter persegi, A0 adalah luas mula-mula satuannya meter persegi, kemudian delta A adalah pertambahan luas, yaitu satuannya meter persegi, kemudian beta adalah koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius, kemudian delta T adalah kenaikan suhu, yaitu satuannya derajat Celcius. Nah, besarnya beta itu dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu beta sama dengan 2 kali alfa. Nah, agar kalian lebih memahami penerapan formula tersebut, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, suatu plat baja berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Koefisien muai panjang baja 0,000011 per derajat Celcius. Tentukan pertambahan luas plat tersebut jika dipanasi hingga suhu 125 derajat Celcius. Pembahasannya, diketahui panjang sisi S0-nya itu 20 cm, kemudian suhu awal T0 25 derajat Celcius, kemudian suhu akhir T sama dengan 125 derajat Celcius, maka delta T-nya atau kenaikan suhunya diperoleh T kurang T0 sama dengan 125 kurang 25, hasilnya 100 derajat Celcius. Kemudian alfanya 0,000011 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan luas plat baja tersebut, yaitu delta A. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan luas awal A0 dan menentukan betanya. Nah, untuk mencari luas awal A0 yaitu dengan formula S0 kali S0. Kenapa? Karena dia berbentuk persegi. Kemudian kita input nilainya 20 kali 20. Hasilnya 400 cm persegi. Jadi, luas mula-mula plat baja tersebut adalah 400 cm persegi. Kemudian, koefisien muai luas betanya itu sama dengan 2 kali alfanya, yaitu koefisien muai panjangnya. Nah, jadi 2 kali 0,000011. Jadi, hasilnya diperoleh adalah 0,000022 per derajat Celcius. Selanjutnya, kita masuk ke formula delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Sama dengan 400 kali 0,000022 kali 100. Kemudian kita dapat selesaikan dulu yang 400 kali koefisien muai luasnya betanya. Jadi hasilnya adalah 0,0088 kali 100. Dan hasilnya adalah 0,88 cm persegi. Nah, jadi pertambahan luas plat baja tersebut setelah dipanaskan adalah 0,88 cm persegi. 3. Pemuaian volume atau ruang. Jika zat padat yang dipanaskan berbentuk balon ruang seperti bola, kubus, atau balok, maka balon ruang tersebut mengalami pemuaian yang disebut muai volume. Pemuaian volume atau ruang merupakan peristiwa pemuaian yang menyebabkan terjadinya pertambahan volume atau ruang pada benda yang memuai. Koefisien muai volume atau gamma adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan volume tiap 1 meter kubik pada suhu 1 derajat Celcius. Untuk membuktikan adanya muai ruang pada benda yang berbentuk bola, dapat menggunakan alat ukur yaitu gelang Gravisande, seperti pada gambar di samping yang diciptakan oleh William Gravisande. Jika bola dipanaskan, bola memuai. Volumenya bertambah besar sehingga tidak dapat masuk ke dalam gelang.
Setelah beberapa saat, gelang ikut panas dan bola dapat masuk kembali ke dalam gelang. Nah, itu berarti panas pindah dari bola ke gelang dan diameter gelang membesar. Dengan gelang Williams Gravis Sunday dapat dibuktikan bahwa pertama, zat padat jika dipanaskan akan memuai dan volumenya bertambah besar. Yang kedua, pemuaian benda berongga akan memperbesar rongganya, yaitu arah pemuainya keluar rongga. Kemudian terakhir adalah panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Hubungan antara volume benda, pertambahan volume, dan koefisien muai volume dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Kemudian V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Kemudian V sama dengan V0 tambah delta V. Keterangan dari masing-masing variabel tersebut yaitu V sama dengan volume akhir, itu satuannya meter kubik. Kemudian V0 itu adalah volume mula-mula, satuannya meter kubik. Kemudian delta V adalah pertambahan volume, satuannya juga meter kubik. Kemudian gamma adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, besarnya gamma dapat dinyatakan dalam persamaan gamma sama dengan 3 kali alfa atau gamma sama dengan 3/2 beta. Nah, agar kalian lebih memahami penerapan formula tersebut, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, sebuah aluminium berbentuk kubus dengan rusuk 3 cm dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai aluminium 0,000255 per derajat Celcius, tentukan pertambahan volumenya. Pembahasan, diketahui S0 sisinya kubus yaitu 3 cm. Kemudian T0-nya suhu awalnya 20 derajat Celcius, suhu akhir 80 derajat Celcius. Maka kenaikan suhunya yaitu delta T-nya adalah 80 dikurang 20, hasilnya 60 derajat Celcius. Kemudian alfanya 0,000255 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan volumenya atau delta V. Nah, untuk mencari delta V, maka langkah pertama yang harus kalian tentukan adalah mencari volume awal yaitu V0 dan koefisien muai volume yaitu gamma. Volume awal V0 sama dengan S0 kali S0 kali S0 atau S0 pangkat 3. Nah, jadi sama dengan 3 kali 3 kali 3. Jadi volume awalnya adalah 27 cm3. Kemudian koefisien muai volume yaitu gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Sementara alfanya adalah 0,000255. Maka gamma sama dengan 3 kali 0,000255. Hasilnya adalah 0,000765 per derajat Celcius. Selanjutnya, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Input nilai dari variabel tersebut yaitu 27 kali 0,000765 kali 60 sama dengan 0,002065 kali 60. Jadi hasil akhirnya yaitu 0,12393 cm3. Nah, jadi pertambahan volume aluminium tersebut yaitu 0,12393 cm3. Nah, nanti kalau diminta 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma, kalian bisa menyesuaikan jawabannya kalian. Kalau 2 angka belakang koma, jadi nilainya adalah 0,12 cm3. Kalau 3 angka belakang koma, yaitu nilainya 0,124 cm3, yaitu pembulatan ya. Demikian penjelasan tentang pemuaian zat padat beserta contoh soalnya. Bila video ini kalian rasa bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.